Hai, sobat semua, terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan. Oke, sekarang kita akan bertualang lagi bersama sebuah alur cerita film seru, yang berjudul Forbidden Martial Art. Film ini mengisahkan tentang seorang yatim piatu yang tak sadar dirinya adalah pewaris pedang legendaris pengendali naga yang tersegel di dasar bumi. Nah, bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Awal film mempersembahkan sebuah legenda, bahwa zaman dulu ada sebuah aliran bela diri misterius yang mampu mengendalikan naga. Aliran tersebut dikenal sebagai sebuah sekte yang bernama Siwu. Sekte ini telah berhasil menangkap dan menyegel seekor naga ke dalam sebuah jurang dasar bumi yang dalam. Namun penyegelan itu hanya bertahan selama 27 tahun. Artinya, tiap 27 tahun sekali, sang naga harus kembali disegel yang dilakukan oleh perwakilan sekte sebagai tugas paling mulia. Dan kembali ke masa sekarang, di mana terlihat dua anggota sekte Siwu yang bernama Yuhan dan Sumo. Yuhan adalah anak pemimpin sekte. Sedangkan Sumo adalah seorang murid yang disukai oleh Yuhan. Sumo awalnya adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh pimpinan sekte sejak kecil. Sekarang ini, Yuhan diam-diam telah mencuri sebuah token, yang merupakan tanda seorang anggota yang diberi misi untuk kembali menyegel naga. Karena tahun ini adalah tahun kebangkitannya. Namun sebenarnya token tersebut adalah hak dari seorang murid senior bernama Yan Suwo. Intinya Yuhan mencuri token dari kamar ayahnya, karena ia ingin Sumo yang mendapat tugas mulia tersebut. Saat mereka berencana untuk makan malam, namun sang pemilik resto mengusir mereka. Karena, ia takut akan kehadiran seorang jenderal sakti bernama Zhenlong, yang kabarnya akan melewati daerah ini. Namun semua sudah terlambat karena, tanda-tanda kedatangan Zhenlong sudah terlihat. Sang pemilik resto hanya bisa mengingatkan agar jangan menatap langsung mata sang jenderal, lalu ia langsung berlari bersembunyi. Dan benar saja, pintu tiba-tiba terbuka. Lalu terlihat sekelompok orang berbaju putih yang merupakan anak buah sang jenderal bertopeng misterius yang konon akan datang, saat kebangkitan naga semakin dekat. Mereka berdua berusaha menundukkan pandangan, namun Sumo terlalu penasaran hingga ia bertatapan langsung dengan Zhenlong. Lalu seketika ia terkena sihir ilusi yang membuatnya terdiam. Tak lama kemudian, Luhan, alias pimpinan sekte Siwu yang bernama Muzang San datang menyerang. Namun sayangnya, saat terpojok Jenderal Zhenlong kembali menghipnotis Sumo hingga ia menusuk pimpinannya sendiri. Muzang Sang ternyata sungguh sakti, hingga mampu memantulkan pedang yang telah tertusuk. Lalu ia terpaksa membuat putrinya keluar dari area resto yang berbahaya, hingga pingsan. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, Yan Suwo berhasil menyusul. Namun di sana yang terlihat hanyalah Sumo yang terbaring dengan pedangnya yang berlumuran darah. Apesnya lagi kesaksian pemilik resto mengatakan bahwa ia melihat Sumo menusuk Muzang San. Dari kejadian tersebut, setelah sampai markas, seluruh anggota sekte Siwu berpikir bahwa Sumo bekerja sama dengan Zhenlong untuk mencelakai Muzang San. Mereka pun tak peduli atas penjelasan dari Yuhan bahwa, Sumo saat itu sedang terhipnotis, ditambah lagi para anggota berpikir bahwa Sumo yang telah mencuri token kehormatan untuk menyegel naga. Setelah itu Yuhan buru-buru ke penjara markas. Lalu membebaskan Sumo, dan menyuruhnya pergi ke wanita sakti serba tahu, bernama Xiang Li. Untuk mencari fakta apa yang sebenarnya telah terjadi. Singkat cerita, Sumo berhasil menemui Xiang Li. Namun di situ sang wanita mengatakan jika ingin tahu yang sebenarnya, maka Sumo harus pergi ke Pulau Ziuyu. Di mana sang naga yang disegel akan bangkit, saat gerhana bulan tiba. Namun tak hanya itu, Sumo juga disuruh ke sana bersama seorang ahli pedang bernama Heku, dan ia harus mencarinya.
Sumo pun segera pergi melakukan pencarian dan perjalanan hingga akhirnya ia bertemu dengan Heku, yang dalam keadaan mabuk sedang bertarung di arena. Setelah dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya, Sumo memperkenalkan diri, lalu meminta Heku untuk bersamanya pergi ke Pulau Ziuyu. Awalnya Heku tak mau menanggapinya. Namun, setelah Sumo mengatakan bahwa ia diutus oleh Xianling, Heku pun seketika langsung terdiam seolah menyetujuinya. Saat itu Yan Suwo marah setelah mengetahui Yuhan membebaskan Sumo. Namun seorang sesepuh sekte, menenangkannya, bahwa prioritas Yan Suwo saat ini adalah untuk menyegel naga yang berada di Pulau Ziuyu. Jika ia berhasil, maka menurut aturan resmi sekte, Yan Suwo berhak menduduki posisi sebagai pemimpin dan menikahi Yuhan. Yan Suwo pun langsung sumringah, mendengarnya. Dan kembali pada Sumo, dan Heku yang sedang dalam perjalanan. Di situ Heku menjelaskan padanya bahwa alasan Xiangli yang menyuruh untuk mencari dirinya adalah karena, ia seorang ahli pedang yang kebal terhadap ilusi untuk berjaga-jaga, jika mereka berpapasan lagi dengan Jenderal Zhenlong. Di tengah kawasan berkabut, tiba-tiba mereka diserang oleh rombongan Yang Suo dan pasukannya yang memang menuju ke arah yang sama, untuk menyegel naga. Pertarungan pun tak terhindarkan. Hingga tiba-tiba Yuhan mengerang kesakitan karena tiba-tiba muncul gelang misterius di tangannya. Saat itu sesepuh melihat dan ia berkata kalau Yuhan sudah ditandai oleh Jenderal Zhenlong untuk dijadikan pengantinnya. Lalu sang sepuh juga berkata bahwa Jenderal Zhenlong mampu memanfaatkan energi dari proses kebangkitan naga untuk memulai terornya. Jadi satu-satunya solusi adalah mereka harus segera menyegel sang naga. Sebelum seluruh rantai lepas dari sang naga, dan juga agar Zhenlong kehilangan kekuatannya. Dengan demikian, mereka semua memutuskan untuk meredam sejenak dan bekerja sama untuk menuntaskan misi. Perjalanan bersama pun dimulai, hingga mereka tiba di perkotaan sebelum Pulau Zuyu. Tanpa waktu lama, malam itu mereka dihadang oleh Zhenlong dan pasukannya yang tentu saja ingin merebut Yuhan. Pertarungan kembali terjadi dengan sengit. Namun keanehan terjadi, karena, saat bertarung, tanpa sengaja Jenderal Zhenlong menjatuhkan sebuah token yang hanya dimiliki oleh seorang pimpinan sekte Siwu. Nah di situ Sumo mulai kebingungan siapa Jenderal Zhenlong sebenarnya. Pertarungan terus terjadi hingga Jenderal Zhenlong berhasil membawa lari Yuhan. Dan di sisi lain sang sepuh jatuh menjadi korban. Saat sedang sekarat, sang sepuh berkata bahwa mereka semua harus bekerja sama untuk kembali menyegel naga, saat gerhana bulan tiba. Dengan demikian sekarang hanya tersisa 3 orang yaitu, Sumo, Yan Suwo dan Heku. Kemudian ia kembali melanjutkan petualangannya, menuju pada Jenderal Zhenlong, yang saat ini berada di suatu tempat bersama pasukan jadi-jadiannya. Dan juga Yuhan yang terlihat membatu akibat terhipnotis. Tak berselang lama, rupanya Sumo dan kawan-kawan berhasil melacak jejak Jenderal Zhenlong hingga pertarungan seru kembali terjadi. Karena sudah punya pengalaman sebelumnya, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Jenderal Zhenlong. Namun sesuatu mengejutkan terjadi, saat Jenderal Zhenlong dikalahkan, Yuhan yang sudah tersadar membuka topeng sang jenderal. Yang ternyata itu adalah ayahnya sendiri yang tak lain adalah pimpinan sekte Siwu alias Muzang Sang. Sang ayah menjelaskan bahwa setelah ia mengalahkan Jenderal Zhenlong sebelumnya, dan membuka topengnya ia lengah,
dan tanpa sadar sudah dirasuki oleh topeng misterius tersebut. Namun di tengah perbincangan tiba-tiba sang ayah merasakan bahwa gerhana bulan akan segera tiba dan sang naga akan segera bangkit. Ia pun segera memerintahkan para muridnya untuk segera menuju altar tempat penyegelan naga yang sudah dekat. Ia juga sambil berkata bahwa sebenarnya ada rahasia mudah untuk menyegelnya, yaitu seseorang harus memakai topeng Jenderal Zenlong di depan altar untuk menjadi tumbal. Namun Sumo tak mau mengorbankan siapapun dan ingin mencoba cara lain tanpa harus ada yang dikorbankan. Singkat cerita, sesampainya di sarang penyegelan naga, tiba-tiba Yan Suwo tersayat sebuah kipas yang berasal dari sesepuh yang ternyata masih hidup, dan sebelumnya berpura-pura mati. Rupanya selama ini sang sepuh terobsesi oleh kekuatan naga, dan sudah menunggu kebangkitannya agar bisa menyatu. Dengan demikian sambil melakukan beberapa jurus, ia menjatuhkan diri hingga memberi energi dan menyatu dengan sang naga yang perlahan bangkit dari dasar jurang. Setelah rantai semua lepas dan bangkit sepenuhnya, sang naga langsung menghajar semua orang di sana hingga semua terpental tak berdaya. Saat Sumo muntah darah, ia terkejut cipratan darahnya meresap ke sebuah pedang legendaris terkuat penyangkal naga yang perlahan mulai retak dari kurungan batunya. Tanpa waktu lama kekuatan pedang yang luar biasa mulai ia gunakan hingga sang naga kewalahan. Setelah sang naga semakin melemah, akhirnya semua menancapkan pedangnya ke suatu titik yang akan kembali mengaktifkan segel yang merantai sang naga. Tapi ternyata semua belum berakhir, sang naga masih memberontak sehingga Sumo dibantu Heku untuk menahan tancapan ia tersebut. Melihat perjuangan semua rekannya, Yuhan tanpa pikir panjang memutuskan memakai topeng Jenderal Zenlong yang diambil dari ayahnya. Namun sayangnya Yuhan juga tersegel dan berubah menjadi batu di sana. Kemudian Sumo dan Heku pun bersedih. Namun apa daya, itu adalah pilihan Yuhan, dan yang terpenting sang naga berhasil tersegel. Agar bencana tak terjadi pada kehidupan manusia. Dengan demikian film pun berakhir. Jadi gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali.